Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Baitullah? Insya Allah antum semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji setahun dengan hanya ke Allah Subhanahu wa taala, yaitu penuh dengan keikhlasan. Dan untuk mewujudkan itu salah satunya adalah mengikuti manasik umroh. Dan alhamdulillah hari ini insya Allah para tamu Allah atau para undangan Allah Subhanahu wa taala sedang melakukan ibadah manasik umroh. Mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar kita untuk mendapatkan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ibadah umroh yang mabrur. Jangan ragu, jangan malu buat teman-teman semua yang ingin melaksanakan ibadah umroh, segeralah untuk kembali semangat bahwasanya saat ini kembali Allah memanggil kita dan sudah mulai diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah itu menuju ke Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kesehatan, maka peliharalah maintenance dengan cara olahraga, dengan cara makanan minuman yang sehat. Yang tak pentingnya awali dengan berdoa. Kenapa? Agar punya nilai ibadah. Bahwa kemarin teman-teman dari dapat ada yang musik, ada yang kopi, di sini semua hari apa tanggal 20. Karena salah pemakaian. Makanya jangan pernah melupakan sebuah doa agar punya nilai ibadah. Di hadis dikatakan adalah doa huwa ibadah. Tentu dengan materinya, tapi Allah kasih hari ini kepada kita suatu kenikmatan yang di antaranya yang tentunya yang sudah didambakan oleh setiap muslim yang beriman untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah umrah atau insyaallah juga haji ya. Dan tentunya ini suatu hal yang memang ya di saat orang lain juga masih bingung gitu ya, baik yang sudah datang atau yang belum ya. Di luar sana banyak travel juga, ada yang pending belum ada jadwal dari travelnya gitu kan, ada juga yang nggak jelas. Pokoknya semua ujian itu ada, tapi yakinlah bahwasanya ketika orang beriman itu diuji, dia selalu yakin bahwasanya ketika Allah menguji, insya Allah pasti ada solusi. Kenapa? Hanya ingin tahu gitu kan, kata Allah, sebesar apa keimanan kita. Artinya keyakinan kita bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, ini semua ujian. Ujian bukan hanya pada mereka yang mungkin kekurangan materi gitu kan, kekurangan fisik, kekurangan apa, tapi ketika kita pada posisi puncak bagus-bagusnya, banyak harta, punya jabatan, itu pun ujian. Inti dari semua ujian itu adalah harapan kita berkah. Jadi apapun yang kita terima ujian itu bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga yang sempurna, anak-anak kita pintar, sekolahnya juga bagus-bagus gitu kan. Terus jodohnya juga alhamdulillah, pekerjaan juga nyaman, tapi ternyata membuat kita terlena dengan ujian dunia sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya ya. Makanya kalau dalam sebuah riwayat, alangkah bagusnya ketika orang beriman dia kaya. Kenapa? Karena orang beriman kaya itu dia akan semakin kaya semakin takwa. Beda dengan orang yang tidak beriman, mereka semakin kaya semakin lupa gitu ya, kayak gitu. Pembuka saja sebelum dimulai, dan ini adalah sebuah ikhtiar kita. Dan ini sebuah kewajiban buat kita ya. Jadi kalau misalkan ibu bapak sekalian mau umroh atau haji ternyata tidak ikut manasik, bisa jadi dosa. Kenapa? Karena ini adalah ilmunya. Ilmunya gimana supaya kita ibadah dengan benar. Kalau kita pengen sholat berarti pelajari fikih sholatnya. Kalau kita pengen tahu tentang zakat berarti fikih zakatnya. Kalau kita pengen mengetahui bagaimana pengurusan jenazah berarti fikih jenazahnya. Semua dipelajari dan itu kewajiban kita ya.
kewajiban kita, termasuk hari ini insya Allah suatu kebahagiaan buat kita, dan tentunya semoga pertemuan ini memberikan kepada kita keberkahan. Makin kita makin bersyukur, semoga Allah memberikan kepada kita semakin makmur hidup kita ya. Hari ini kita menasik insya Allah sampai jam 2 mudah-mudahan. Nanti ada beberapa sesi, dan nanti terakhir sesi oleh Ustaz Dadang. Ustaz Dadang beliau kalau di, karena sekarang tuh memang agak unik ya, semuanya sebab prepare gitu ya. Nanti ibu-ibu sekalian juga hadir dulu di Bandung, memang di Bandung tapi menginap dulu gitu kan ya, untuk kesehatan. Baru kalau udah insya Allah sehat semua insya Allah ya berangkat ke Jakarta. Termasuk hari ini juga hanya antisipasi saja. Jadi untuk keberangkatan tanggal 6 ya insya Allah saya sebagai pembimbing utama, nanti Ustaz Dadang sebagai cadangan. Maksudnya ya bisa nanti saya diuji gitu ya, ternyata kata Allahnya jangan lu pergi gitu kan, berarti ada Ustaz Dadang kayak gitu. Termasuk yang besok tanggal 2, nah yang pembimbing utama itu Kang Yogi, cadangannya saya. Jadi kalau kata Allah Kang Yogi besok belum boleh izin, belum boleh berangkat, berarti mungkin insya Allah saya kayak gitu. Jadi pokoknya ini biarlah apapun kita, jadwal kita, rencana kita, hanya Allah yang menentukan. Dan kita berpikir, berharap bahwasanya berdoa semoga kapanpun kita berangkat itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak memaksakan diri keinginan kita ya. Kan hidup mah katanya bukan apa yang kita inginkan ya, tapi apa yang kita jalani ya. Kita kan gini, tapi bagi ketika Allah tidak mungkin ya kita harus pasrah. Sebelum kita ke materi, kita taruh dulu, tak kenal maka taruh ya. Nama saya Agustano Ahmadi, cuman teman-teman biasa mengenal saya dengan ya akrabnya Kang Dea. Walaupun sih nggak nyambung gitu kan, kayak gitu. Nggak apa-apa lah, kadang-kadang yang nggak nyambung kan nggak masalah, yang penting pada tahu gitu aja. Ya, jadi biar mudah aja, biar lebih akrab aja ya. Hari ini kita akan manasik umroh, kenapa gitu kan? Dan salah satu ikhtiar kita dari saya sampaikan untuk harapannya nggak ada yang lain, ibadah umroh kita adalah mabrur. Dan bukan umroh saja yang mabrur, itu adalah sholat kita, zakat kita, ibadah kita yang lain juga, menuntut ilmu kita, apapun gitu kan yang hubungan dengan ibadah syariat agama, maka harapan kita adalah mabrur ya, betul yang diterima ya, yang baik gitu kan, bukan ibadah yang mabur. Mabur, kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita, atau mudah-mudahan kita doakan saja, terutama mohon maaf akhwat gitu kan, ketika pulang umroh masih kerudung, paling sebulan, 2 bulan masih, tapi ternyata berikutnya kembali ke habitat semula. Jadi kerudungnya dibuka lagi, berarti ibadahnya mabur, gitu kan gitu ya. Ini nggak terlalu pentingnya ini. Nah, yang penting ini. Nah ini materi manas kita Bu, Pak sekalian. Yang pertama calon Rasulullah, yang kedua nanti teknis perjalanan umroh new normal, dan juga tentunya ibadah praktis ya. Ini insya Allah kita akan lalui pada hari ini, dan insya Allah semuanya bisa meluangkan waktu ya. Tidak ada jadwal yang lain mungkin, bahkan ya kalau mungkin tidak terlalu mengganggu ya, jadwal yang lain bisa di-cancel sementara. Kita awali dengan surat Al-Imran ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ini banyak sekali nih kalau ditafsirkan. Baitullah yang di Mekah, artinya hanya yang di Mekah ya. Kan di sini juga banyak Baitullah ya, masjid-masjid gitu kan. Kenapa? Karena di sana nanti ada sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan yang tidak bisa dilakukan di sini. Ya. Jadi jangan sampai nanti saya mau tawaf dulu di mana ngelilingan Masjid Istiqomah, nggak bisa, gitu kan? Ya. Dan tawaf pun di sana tidak bisa, walaupun ibu kuat fisiknya. Kang Dia saya mau di luar, kenapa? Saya pengen kuat senang olahraga di luar, nggak bisa. Dia harus di dalam masjid dan mengelilingi Ka'bah, bukan mengelilingi masjid. Nah ini ya kayak gitu. Yang diberkahi, ya, itu udah Allah berkahi itu, ya.
Jadi walaupun kan berkah, tapi di sana kan masih banyak pencurian mungkin ya. Bapak Ibu sekalian pernah mendengar banyak ada mohon pelecehan atau apapun gitu kan. Ingat bahwasanya di sana juga lahir Rasulullah, tapi di sana juga lahir Abu Jahal. Mungkin cucu-cucunya. Mangga Pak, silakan yang kosong diduduki aja. Jadi tidak semua yang Haramain itu, tanah haram itu adalah yang suci itu tanahnya gitu, tapi orangnya tergantung. Termasuk di kita di Indonesia gitu kan. Kalau orang yang baik aja baik ya. Bagaimana lingkungannya dan bagaimana kita bisa mengikuti aturan agama. Nah ini kondisi dari atas, dan ini masih zaman dulu lah, biasanya suka ada data nih. Oh ini 2019, berarti setahun yang lalu nih. Terakhir menjelang pandemi, diuji dengan pandemi ya, terakhir. Ini Pak Am baru pulang dan kita pas banyak-banyaknya nih. Saya tuh kebagian tanggal berapa ya? Yang bulan Sakso, Maret. Tadinya saya berangkat Maret insya Allah gitu kan. Kemarin itu udah manasik juga. Dan kemarin itu banyak kan persidangan itu yang plus, ada Turki, Dubai, Mesir, termasuk Aqsa ya. Ada 7 grup kalau nggak salah ya. Terus ini Maret 2020 dirasakan oleh siapapun gitu kan. Jadi kalau ada seorang jamaah haji atau umroh begitu pulang, saya mah orang baik ini capek ya, gulingan juga panas gitu mah, tiris kan. Berarti ada kaganggu tak hatinya. Keimanannya terganggu kayak gitu. Ini yang sangat dirindu ya. Ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Coba lihat, tempat yang aman bagi manusia nih. Jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat salat. Telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku dan yang sujud. Al-Quran, masya Allah gitu kan. Zaman dahulu kan bisa ditebak ya, berapa orang sih yang di situ gitu. Zaman Rasul gitu kan, yang beriman, yang mengikuti bisa masuk ke Masjidil Haram. Tapi Allah itu sudah memberikan suatu peringatan gitu kan, nanti akan banyak orang masuk gitu. Makanya bersihkan sini biar terhindar dari yang kotor. Karena salah satu ibadah yang kita terima dengan suci kayak gitu ya. Untuk itikaf, biar ruku, biar nyaman di sana gitu. Subhanallah ya. Dengan begini ya, ini lihat. Siapa yang sana, maka insya Allah akan aman. Kayak gitu. Ini sudah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bicara, bukan saya gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk nanti ya orang-orang yang diberi keamanan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini dengan berjalannya waktu, Mekah terus berbenah. Ya. Tujuannya yang membuat nyaman, ya terlepas dari orang-orang yang memang ada yang berpikiran adalah ini gitu kan, seperti apa katanya, tanduk. Ada yang pernah dengar? Tanduk apa katanya? Dajjal atau setan ya kayak gitu. Kalau kita mah subhanallah gitu kan, keren sekali gitu aja kan. Islam tuh keren sebenarnya kayak gitu ya. Apalagi kalau misalkan ibu-ibu pernah, pastilah yang paling dunia sudah mungkin juga ke negara-negara Islam kayak ke Dubai, ke kemarin terakhir saya ke Oman gitu kan. Ternyata dahsyat sekali. Bahkan itu menjadi tempat orang-orang kafir itu takjub ketika melihat di sana. Karena masjidnya bagus, bersih gitu kan kayak gitu. Walaupun mungkin di Indonesia belum mendapatkannya ya. Tapi ya ikhtiarlah insya Allah ya. Ini coba bisa jadi ini nanti nih yang gunung-gunung ini habis juga nih ya. Nanti kita lihat perkembangannya. Nah ini kira-kira lagi apa Bu? Pak, lagi sholat ya? Sujud ruku. Sujud ruku nih. Sujud ruku. Ruku sujud. Ini kayaknya sujud ruku ya? Ya pokoknya gitu. Yang penting ini lihat coba, rapi sekali gitu ya. Dan ini tahun berapa enggak ada ya? Ini masih pembangunan namanya. Ini zaman dulu. Nah ini kenapa kita harus manasik umroh gitu kan? Kata Rasulullah, ambillah olehmu manasikku atau haji dan umroh.
Artinya sesuai dengan contoh Rasulullah. Nggak bisa kita sekarang gitu, nggak bisa. Artinya ini dalam Al-Qur'annya, ini hadisnya. Jadi nanti kalau misalkan ibu-ibu sekalian kurang paham, kan ternyata di mana dalilnya? Nah itu bisa ditanyakan nanti, ya. Kalau saya belum tahu nanti kita kaji lagi. Kayak gitu harus. Kenapa? Karena Islam itu bahasa agama dalil. Kalau nggak tanpa dalil berarti hanya sebatas cerita saja kayak gitu. Ya. Di zaman dulu, nah ini keutamaannya manusia biasanya kalau disebut keutamaannya ada semangat ya kan? Kayak ibu sekalian misalkan, ayo bu manasik jam 8 sebelum 15 menit sebelum jam 8 sudah datang. Kalau yang setengah jam sebelum datang, insya Allah ada keutamaannya, dapat hadiah. Pasti ada cepat-cepat ya. Wah cepat-cepat ya sebenarnya dapat gitu, dapat umroh dulu gitu. Sebuah iming-imingi misalnya ada beda semangatnya. Termasuk anak-anak kita juga deh. Ada sini deh, tolong beliin ini dong. Enggak, ini deh keluarga kembaliannya ambil. Wah semangat, ya kan? Kayak gitu ya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, bahwasanya yang artinya suatu umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya dan tidak ada imbalan bagi haji mabrur kecuali surga. Ya, sebenarnya ini kalau ya ibu bapak sekalian pernah melaksanakan ibadah umroh, yang terakhir kapan bu? Ibu terakhir kapan? Belum pernah? Oh nggak apa-apa. Ibu 2017, ya. 2017 sekarang umroh lagi berapa tahun berarti? 3 tahun lebih ya. Nah ini lihat penghapus dosa di antara keduanya. Maksudnya di antaranya itu. Jadi ketika mohon maaf dosa-dosa ibu kan setiap manusia pasti banyak dosa ya. Termasuk saya pribadi gitu kan, sangat banyak dosa gitu kan. Kalau ada dosa itu dari tahun 2017 sampai besok kita berangkat, insya Allah dia ini bisa jadi mikotnya, tahlulnya saya lupa atau di mana kondisinya. Apalagi nanti nih kita akan bahas juga mikotnya di mana kita kayak gitu kan. Bahkan ada perubahan program yang tadinya program Mekah jadi di Madinah, itu ada hubungannya dengan mikot juga ibadah kita yang tanpa mengurangi nilai-nilai dari rukun dan juga syariat-syariat yang diajarkan insya Allah. Jadi rukunnya cuma 3, ihram, tawaf, sa'i. Apa itu ihram, tawaf, sa'i? Kita akan bahas ya. Kalau memberikan kesehatan maka peliharalah maintenance dengan cara olahraga, dengan cara makanan minuman yang sehat. Yang tak kalah pentingnya awali dengan berdoa. Kenapa? Agar punya nilai